Salam bagi kita semua, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada, siapapun Anda, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bermasmur kepada Tuhan, karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudaraku, mari kita berikan pujian syukur kepadanya atas pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Terima kasih buat anugerah, buat kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih, terpujilah Tuhan selama-lamanya.
Saudaraku di dalam Kristus, janganlah kita goyah, janganlah kita bimbang ketika kita diperhadapkan dengan badai persoalan penderitaan. Mungkin itu suatu teguran bagi kita atau suatu pembelajaran bagi kita supaya kita terlihat seperti apa, sejauh mana kita memiliki Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang tidak gampang kita kuat, kokoh. Tetapi percayalah, jikalau Roh Kudus itu ada pada diri kita, maka saya percaya kita akan cakap menanggung segala perkara itu. Memang berbicara badai tidak enak. Maunya hidup kita lurus-lurus saja, aman-aman saja, baik-baik saja. Itu maunya daging kita dan keinginan kita. Tetapi tidak ada di dalam kehidupan ini, tidak ada badai. Namun bagaimana kita menyikapi badai itu? Bagaimana kita bisa kuat dan kokoh di dalam badai itu? Maka perlu kita ada pegangan hidup. Ya, perlu kita punya prinsip hidup agar kita tidak goyah seperti pohon akar yang dangkal, berbeda dengan akar yang nancap sampai ke dasarnya. Jikalau pohon itu akarnya dangkal, mudah tumbang meski oleh angin sepoi-sepoi, sedikit dihasut, digosipi, diomongin, bahkan difitnah, dia akan goyah. Sebaliknya pohon seperti aras yang kokoh mungkin tidak akan bergoyang, tetapi hanya daunnya, ranting-rantingnya, tapi batangnya begitu tetap tegak berdiri karena tercengkeram akarnya sampai ke dasar tanah. Kita tidak bisa memungkiri setiap hidup kita ada badai, ada masalah, dan itu tidak enak. Tetapi bagaimana kita punya prinsip memiliki ketenangan, bukan kita kalang kabut, marah dan sebagainya. Mari kita memiliki iman yang dewasa karena kita punya pegangan hidup dan pengharapan kepada Tuhan. Mari kita kenakan terus-menerus kasih daripada Tuhan. Karena saya percaya lewat kasih itu kita akan dikuatkan dan merasa tenang jikalau ada masalah atau badai. Jangan kita pusat kepada persoalan itu, tetapi mari kita pusat bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain ketika kita diperhadapkan dengan masalah itu. Mari kita teguh, mari kita berdoa, mari kita merenungkan di saat kita ada badai masalah. Jangan kita menyalahkan siapa-siapa, tetapi mari kita tersungkur berlutut kepada Tuhan untuk meminta kekuatan dalam menghadapi masalah itu. Mari kita melipat tangan, berlutut, berseru kepada Tuhan. Saya percaya badai itu, masalah itu akan berlalu. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Bahkan ketika kita berdoa, maka kuatlah kita. Orang benar tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi mari kita hidup dalam kebenaran agar kita tidak goyang dalam kehidupan ini. Karena kita tahu dunia ini makin rusak, makin jahat, makin ganas. Tetapi selalu kita diingatkan oleh firman Tuhan, orang benar tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita teguh, punya pengharapan, punya iman kepada Tuhan.
Biarlah kiranya kita bersandar penuh kepada Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan, karena Dialah pemilik kehidupan kita, karena Dialah satu-satunya pemegang hidup kita. Badai boleh datang, masalah boleh datang, tetapi iman kita teguh karena Yesus ada di dalam kita, bahkan memegang kita, merangkul kita. Oleh sebab saudaraku dimanapun Anda berada, jangan goyah. Yesus bersama dengan kita. Yesus bersama dengan kita. Dia Immanuel. Dia Immanuel. Jangan ragukan, sekalipun terlambat pertolongannya, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Dia yang Maha tahu. Dia tahu apa pergumulan kita. Dia tahu persoalan kita. Mari kita punya pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan kita, Yesus pemilik hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.